Halo rekan-rekan VTuber sekalian dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Pasti baik bukan ya? Saya selalu berharap teman-teman saya para VTuber, para teman-teman kreator, viewers, Anda dalam keadaan yang sehat, baik senantiasa teman-teman. Saya minta maaf teman-teman, hari ini saya agak santai ya. Eh, Tidak seperti biasanya dulu kan pakai-pakai jas ya. Kenapa teman-teman? Ah, Waktu itu kita memang harus bertarung di media sosial, teman-teman. Jadi kita memang harus memberikan opini yang bagus. Kita harus memenangkan opini di media sosial, teman-teman ya. Khususnya rekan-rekan VTuber. Ah, untuk sebuah hal yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya aplikasi kita lah ya. Ah, Harus memberikan keyakinan kepada teman-teman. Maka itu saya harus menggunakan jas ya supaya lebih keren gitu ya. Sekarang kan kita udah menang, jadi santai lah. Setelah 4 bulan bertarung di media sosial, teman-teman ya, bertarung opini, menurut saya itu adalah eh, masa-masa yang terberat untuk terus fight, teman-teman ya. Dalam kondisi kita diserang oleh haters dengan begitu banyaknya mereka, harus tetap teguh, berdiri teguh. Nah, teman-teman sekarang kita sudah menang, ya. Kita sudah menang. Progres itu terus berjalan satu demi satu sampai tiba di normalisasi. Seperti yang teman-teman lihat apa yang disampaikan oleh manajemen Pak Prabowo dan Pak Wilbert, ya. Tinggal kita menunggu proses dari Play Store sekarang ya, dari Google untuk kita bisa aktif kembali di Play Store, teman-teman. Nah, artinya apa? VTuber sudah menang, ya. Haters mau ngomong apa, mau terus mencela, nggak ada daya mereka. Ya. Saran saya buat mereka sebenarnya lah, udah stop aja, stop. Nggak usah urusi karya orang, aplikasi orang, urusan orang. Terus menganggap diri paling benar. Sudahlah, ya sudah. Sekarang intinya VTube udah dinormalisasi, titik. Itu aja. Ya. Mau kalian ngomong apalah, inilah VIP lah apa dan lain-lain, nanti lihat. Sekarang intinya VTube sudah dinormalisasi, ya. Jadi gitu teman-teman. Khususnya teman-teman VTuber, kita sudah menang, ya. Kita sudah menang dan saya juga bersyukur sampai saat ini tetap dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, tidak ada sedikit pun hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan saya, ya. Mereka mengintimidasi, tetapi buat saya itu seperti angin lalu saja, ya. Seperti angin yang dirasa tapi nggak, justru menyejukkan, ya. Buat saya. Kata-kata mereka ya biarkan, kita tidak hidup kok dan tidak tergantung dengan ngomongan mereka. Ya kan teman-teman? Artinya, dan saat itu teman-teman, satu hari pun saya tidak pernah melewatkan untuk membahas VTube. Kalau sampai lewat, besoknya harus 2 kali untuk membahas VTube. Jadi hari ini adalah hari kemenangan buat kita teman-teman. Hari-hari ini nanti juga mungkin ada nanti syukuran lah ya, untuk merayakan kemenangan kita. Aplikasi kita akan uh, ada di Play Store lagi, dan kita akan merayakan kemenangan kita sekaligus mempermalukan para haters yang katanya kredibel, tinggi pendidikannya. Dia menawarkan diri, kalau kalian mau berinvestasi, konsultasi dengan saya. Konsultasi dengan dia. Guys.
Konsultasi dengan dia, lu siapa? Jadi itu teman-teman ya, Fitup bisnis tipu-tipu, Ponzi. Yang main Fitup itu bebek-bebek dungu. Lah, sekarang bebek-bebek dungu, permainan bebek-bebek dungu dinormalisasi oleh pemerintah. Saya cuma mau bertanya, siapa yang dungu? Siapa yang dungu? Pak Effendi, Pak Effendi. Mari kita tertawa Pak Effendi. Lah, itulah Pak Effendi. Kadang-kadang merasa diri paling hebat, paling pintar, paling cerdas Indonesia. Salam jari miring di jidat katanya ya. Ada teman yang berkomentar di video saya untuk 2 orang. Fitup adalah Ponzi. Bisnis tipu-tipu. 17 juta user, ya oke lah, nggak usah 17 juta, setengahnya aja. Mengharapkan Fitup. Berarti tidak ada orang yang ditipu. Iya kan? Ponzi ini Fitup. Modalnya Fitup bisa gratisan, bukan tidak ada modal, bisa mulai gratisan. Kalau Anda mau main di bintang 1 ya, iya, saya lupa 100 ribuan. Usaha apa yang tidak punya modal? Hanya dengan 100 ribu, lu takut 4 bungkus rokok, kalau seorang rokok diisap habis, lah 100 ribu bisa berpotensi menghasilkan jutaan rupiah. Bisnis mana? Jual gorengan. Udah 2 juta lebih modal gerobaknya coy. Belum bahannya tiap hari dibeli subuh-subuh iris-iris. Ya kalau goreng tahu atau tempe goreng. Belum dorong ke pinggir jalan, tungguin sepanjang malam. Kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang singgah yang beli gorengan Anda. Aduh. Fitup Ponzi. Lah, kita sekolah dari SD sampai kuliah S1 tambah S2 luar negeri, berapa biaya yang keluar? Belum tentu kalau selesai bekerja yang bagus, bekerja di perusahaan yang bagus. Dijamin gak ketika Anda sudah selesai S2 luar negeri, usaha Anda akan sukses? Ya, yang Anda pelajari SD, SMP, SMA, kuliah, dijamin gak? Berapa bayaran Anda? Syukur-syukur kalau kerja selesai dengan baik, kerja sesuai dengan jurusan. IT, larinya jadi penyinyir Fitup. Kan ada yang salah. Yang parah, lulusan pertanian, nge-grab. Kan ada yang salah. Berarti sekolah Ponzi coy. Tambah lagi lah kuliah. Kuliah lagi S3. Ya. Siapa tahu pintar. 100 ribu modal. Takut. Biaya SD aja berapa coy? SPP. SPP di SD aja minimal 200 ribu per bulan. Lah ini usaha. Usaha. Potensinya besar. Coy. Karena itu perlu dirubah otak. Coy. Otak. Tak. Gunakan otak. Jangan otak ini hanya digunakan untuk menyinyir. Apapun yang orang mau lakukan, nggak usah dinyinyir. Percuma kita kuliah, sekolah tinggi-tinggi, plus MTH. Kalau begitu model, ya. Ini pesan DHI untuk yang suka lapor-laporkan DHI. Adakah yang suka lapor-laporkan DHI ke beberapa lembaga terkait? Adakah?
Ada yang merasa nggak? Ini pesan untuk lo ya. Kuliah lagi. Coy, gunakan otak. VTuber DHI. Dahsyat, hebat Indonesiaku. Ini adalah sesuatu yang keren. VTube. VTube. Kalau kita mau maju, kita harus berani berubah. Kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita. Kita harus keluar dari kebiasaan kita yang kita rasa paling benar dan paling cerdas. Ingat, setiap masa, setiap orang ada masanya. Mungkin yang sekarang kita kerjakan 10-20 tahun tidak lagi berlaku saat itu. Apa yang digunakan oleh Warren Buffett saat itu berinvestasi tidak selalu cocok dengan kondisi sekarang. Saya sudah menyatakan pada video-video saya. Gimana kalau kita nggak punya modal? Iya kan? Bukan cuma itu yang ada. Bukan satu pola. Ingat, banyak pola yang kita bisa gunakan. Kita bisa gunakan pola yang ditawarkan oleh Robert Kiyosaki. Jaringan. Ya kan? Jangan terlalu terlalu kolot lah, konservatif, terlalu fanatik dengan apa yang Anda ada di otak Anda. Ya. Dan lebih parahnya lagi, menyinyir sesama kita yang lagi berusaha di masa pandemi. Gunakan otak lah, ya. Kuliah itu yang paling penting itu kita sekolah tinggi tapi karakter harus mendukung. Bukan hanya sekolah tinggi-tinggi, tidak ada gunanya kalau tidak ada karakter kita tidak mendukung. Kata-kata kita, masa menyinyir sesama kita bebek dungu. Memang lu spesial di mata pencipta. Minta maaf. Ketika lu buang angin aja busuk. Iya kan? Artinya apa? Lu nggak lebih baik daripada orang lain. Iya kan? Lu tidak diciptakan spesial, tidak. Tidak mungkin kepala lu tidak akan tumbuh uban. Tumbuh. Karena kita sama di mata Tuhan semua. Tidak ada kita hak untuk mau menganggap diri lebih bagus daripada orang lain. Lalu kemudian menyinyir orang lain. Halu, idiot, bebek dungu. Lu siapa? Hah? Lu siapa? Ini pelajaran telak untuk lu. Bertobat. Ya. Kalau perlu berlutut. Nangis. Masih aja nyinyir VTube. Udah mau dekat-dekat on. Lah. Orang ketawa lu sekarang. Orang ketawa sama lu sekarang. Benar-benar kalau lu gak tahu malu. Benar-benar lu memang gak tahu malu. Lalu merasa diri paling hebat dan paling pintar sedunia. Teman-teman, mungkin Anda bilang, udahlah Bang Dema. Mesti diajar ini orang, karena kalau tidak, fatal. Sedikit-sedikit ada aplikasinya orang dinyinyir. Mana aplikasi lu? Ada nggak jaminan untuk lu ketika lu berusaha, sukses semua? Iya kan? Lalu, saya harus ngomong ekspresi begini lagi teman-teman ya. Saya rasa ini orang. Tahu nggak teman-teman? Saya buat video mengintimidasi, dilaporkan ke pemerintah. Saya baik-baik aja. Saya lakukan semua ini adalah untuk memotivasi teman-teman VTuber. Teman-teman di luar sana yang mengalami hinaan, bulian karena orang-orang yang hanya kerjanya nyinyir, siapapun. Tidak usah peduli teman-teman. Kita mau berusaha, kita mau sukses, kita mau gagal, itu urusan kita. Ya, saya mau mengajarkan bahwa tidak usahlah kita saling nyinyir sesama kita. Lu harus sadar, teman-teman saya yang lagi menjalankan aplikasi apapun, ayo, hak kita, baik itu di multi level, di asuransi, di usaha manapun. Anda dinyinyir, cueki orang yang nyinyir. Ya, kita percaya, kita berjalan terus, ada Tuhan
di pihak ketika kita memiliki motivasi yang murni. Bayangkan tuh penyinyir tuh sampai kalimat-kalimatnya tuh ngeri. Ngeri. Fitup keluar ke neraka lah. Jack gaib lah, Mr. Jack dibilangi begitu. Ini kan nama-nama orang dihina semua. Saya inisial saya DHI, mereka bikin slogan yang jelek yaitu dungu halu idiot. Nah ini kan otak-otak cara-cara yang menurut saya pribadi ini adalah cara-cara iblis, ya kan? Dungu halu idiot. Lah siapa lagi kalau bukan inisial nama saya? Iya kan? DHI, Dema Hendrik Immanuel. Mengata-ngatai orang bebek dungu. Parah ini orang. Parah. Parah, benar-benar. Saya nggak tahu. Sangat parah. Sesamamu lagi berusaha di masa pandemi, masa sulit. Lu nakut-nakuti dan ngotot lu bahas terus aplikasinya. Padahal lu sendiri tidak join. Lu sendiri tidak ada dirugikan. Lu sendiri tidak masuk. Pertanyaan saya, kalau lu punya aplikasi dikasih begitu, nama lu dirubah-rubah, gimana rasanya? Saya selalu bilang, sebelum cubit orang lain, cubit diri lu dulu. Pengikut-pengikutnya membuat nama-nama orang yang jadi bagus dibikin jadi jelek. Itu pengikutnya mereka semua. Ada tuh sampai pengikut-pengikutnya mungkin sampai mengata-ngatai saya minta maaf, kayak binatang gitu. Sangat enggak sopan dan tidak manusiawi. Kan sangat kurang ajar. Iya kan? Ini katanya yang MTH mengajarkan hal seperti itu. Lu lihat orang berusaha, ya terserah. Toh dia yang jalani. Sok cerdas lu. Lu aja tawari gorengan itu orang beresiko. Kalau orang lagi dorong-dorong gerobak ke jalan raya lalu ditabrak mobil, gimana? Kalau nggak dibeli orang gorengannya gimana? Itu kan gerobak punya modal itu. Tiap hari harus beli bahan. Tahu nggak yang lu referensi? Referensi snack saat itu yang juga tidak ada izinnya. Snack tiap hari harus dikerjain. Berapa lama kita berjam-jam di snack? Habisin kuota. Habis waktu. Yang lu referensi, lu bilang lebih pintar. Lu referensi Raja View. Memang pengikut lu semua YouTuber. Raja View itu hanya untuk YouTuber, saya aja nggak pakai untuk tambah viewer. Kenapa teman-teman saya nggak mau bedah belakangan ini nih apa yang mereka ngomong satu-satu para haters? Nggak ada yang mau dibedah. Tinggal yang mau ngomong seperti ini yang saya sampaikan. Tinggal diajarkan mereka untuk bertobat sebenarnya. Bukan untuk dibedah apa yang mereka ngomong. Semua yang dia ngomongkan itu salah. Dasarnya udah salah semua. Siapapun itu. Tidak ada hak mereka untuk membahas aplikasi orang lain. Semua aplikasi dinyinyir. Ponzi melulu. Lah sekarang kalau orang minta solusi ke lu, apa yang lu tawarkan? Jual gorengan? Jual es batu? Percuma kuliah di luar negeri, coy. Saya nggak usah kuliah di luar negeri. Ya. Anda tidak percaya dengan saya, ada yang tidak percaya dengan saya yang saya ngomong. Saya mau buktikan. WD saya tiap hari. Tahu nggak WD? Withdrawal. Nilai koin ditukar dalam bentuk rupiah. Kalau tidak bisa dirupiahkan dalam bentuk dolar. Anda ada yang tidak percaya dengan saya ngomong? Lu pikir saya ngomong doang? Saya nggak perlu kuliah di luar negeri. Tapi saya memberikan solusi kepada orang lain. Saya memberikan informasi. Lalu sedikit-sedikit ngomong ponzi. Saya bukan hanya ngomong doang. Saya memberikan semangat buat orang. Dan saya
berhasil melewati bulian kalian semua. Terserah orang menilai. Tapi saya pribadi, saya adalah seorang motivator. Saya perlu luruskan kalau ada yang salah. Dan kita harus tahu, tidak ada sesuatu orang yang sempurna di dunia ini. Orang lagi berusaha, didoakan supaya sukses. Jangan dinyinyir. Apalagi kalau kita sebagai seorang rohaniawan. Doakan orang lagi berusaha. Jangan dinyinyir. Apa lu mau bilang lagi dengan VTube dinormalisasi? Kerjaan bebek dungu. Apa alasan lu lagi? Apa yang dilakukan? Intimidasi orang, nyinyir aplikasi orang. Sadar lu, bertobat, berlutut kalau perlu. Video-video saya dibikin jadi katanya saya jadi orang gila. Terserah kalian mau menganggap kami apa, halu, gila dan lain-lain. Tapi jaga ngomongan. Anda memilih jadi penjual gorengan, mau jadi penjual es batu. Kami tidak pernah pusingnya kalian. Lu pintar ya ngomong. Di kripto dua dunia, terbelah dua dunia. Kalau kita tidak sepaham, jangan bilangi orang yang lain bebek lu, tolol lu, dungu lu. Lah, bukan cuma di kripto, di VTube juga sama. Lu pintar angkat ya, toleransi. Tapi saat orang berusaha, tidak ada toleransi lu. Pintar ngomong lu, menurut saya. Tidak ada praktek, tidak ada bukti. Saya ngomong ini karena saya ngalami. Lu mau bilang apa? Lu laporkan saya kan? Ada 4 media tuh. 4 media kan? 4 media. Saran saya tuh dipulihkan itu media ya. Dipulihkan itu media. Yang memberitakan saya tentang penyebar hoax. Kan pada saat yang lalu belum VTube dinormalisasi, tidak ada yang berani proses saya. Berarti apa? Ada yang salah dengan apa yang lu ngomong? Lu pikir dengan lu ngomong begitu semuanya orang anggap saya bahwa saya benar-benar yang lu maksud? Itu kan intimidasi lu. Iya kan? Ya bisa saja ya memang yang lu yang rekayasa, saya bilang bisa saja. Ya. Bisa saja lu yang rekayasa semua. Dengan ngomong ke Kominfo, iya kan? Bisa. Ya gampang aja kan. Jadi teman-teman VTuber, semangat kalian semua. Semakin dekat VTube on kita bermain lagi. Yang buat mereka itu kerjaan kaum rebahan. Memang sekarang kaum rebahan. Mereka akan berada di dalam kepurbakalaan, ngurus fosil-fosil melulu. Itulah mereka. Nanti mereka bertatap-tatapan. Saya nggak tahu teman-teman apakah saya akan membuat video yang lebih seru ketika VTube sudah ada di Play Store, nggak tahu lah ya. Jadi teman-teman, semoga Anda termotivasi dan semangat untuk VTuber dan haters. Camkan ini yang saya ngomong ya, supaya kalian bisa berubah.